Tragedi hidup bukan ketika aku tidak dapat mencapai tujuan. Tragedi sebenarnya adalah ketika aku tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Iskandar Ishak. Iskandar Ishak lahir pada tahun 1974 di desa Menasah Mecat Gede Amplah, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Agam adalah panggilan akrabnya. Ia adalah anak keempat dari pasangan Ishak Muhammad dan Zainabon Umar. Ayahnya adalah seorang tukang jahit pakaian dengan penghasilan yang pas-pasan. Agam kecil lahir sebagai pribadi yang prihatin. Ketika SD, untuk biaya sekolah Agam bersama ibunda tercinta berjualan manisan buah kecapi. Seumur masa bergetar syahdu di dalam nadiku. SMP ia lalui sambil bekerja di warung kopi dengan upah Rp10.000 per hari. Di bangku SMA, Agam mencoba beternak ayam untuk biaya sekolahnya. Bersusah payah, oh ibu jaga diriku. Kelas 2 SMA karena terbatasnya biaya, ia pun akhirnya putus sekolah. Namun ia sadar bahwa hidup bukan untuk menyerah, tapi harus terus berusaha. Motivasi membuatku untuk mulai melangkah, dan kebiasaanku membuatku untuk tetap melangkah. Agam kemudian merantau ke Kota Bumi, Lampung Utara, bekerja sebagai penjaga toko Nyuksin milik seorang keturunan Tionghoa, sambil berjualan koran Lampung Pos. Sambil bekerja dan berjualan, Agam mengikuti tes secatam atau sekolah calon tamtama prajurit karir gelombang kedua di Ajen Rem Kodam 2 Sriwijaya dan lulus pada tahun 1994. Ia melanjutkan pendidikan dasar di Pusdik INF Puntang Lahat Kodam 2 Sriwijaya, selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada. Agam melanjutkan pendidikan ke cabang Zeni di Pusat Pendidikan Zeni Kodiklat Angkatan Darat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Satuan Detasmen Zipur 5 Ambon, Kodam 16 Patimura. Di Ambon, sambil melaksanakan tugasnya, Agam melanjutkan sekolahnya di SMA 3 Kota Ambon. Kemudian kuliah di Universitas Patimura, Fakultas Hukum dan Sosial Politik. Pada tahun 1997, Agam menikah dengan Cut Elviati Elieda dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Cut Nadia Nur Ilena. Tahun 1998, kenaikan pangkat Tamtama prajurit karir dari Prada ke Pratu. Tahun 1999 mengikuti tes sekolah calon bintara reguler dan lulus. Tahun 2000, Agam dilantik sebagai bintara prajurit karir dan ditempatkan di Satuan Baru Bintara Pusat Pendidikan Zeni. Pada tahun 2004, Indonesia dilanda bencana yang sangat besar. Tsunami menimpa Aceh Darussalam dan menelan korban ratusan ribu jiwa. Kisah barodat di Aceh. Agam melakukan cuti dan berangkat menuju kampung halamannya. Ketakutan dan trauma yang mendalam akibat bencana dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh, tidak kecuali oleh Agam. Karena beban tersebut, Agam tidak kembali dan memilih berdiam diri di kampung halamannya, Aceh Darussalam. Tahun 2005, Agam ditangkap di Medan oleh Pomdam karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap ikatan dinasnya. Setelah itu, Agam dikirim lewat Bandara Polonia Medan menggunakan pesawat Garuda menuju Bandara Soekarno-Hatta dan dijemput oleh Propos Pusdiksi. Disidangkan di Mahkamah Militer Tinggi Kodam 3 Siliwangi dengan putusan sidang hukuman kurungan 9 bulan dan dinas kembali di Pusdiksi Angkatan Darat setelah menjalani hukuman. Agam dipindahkan ke tahanan Masmil, Poncol, Kodam 3 Siliwangi. Pada saat yang sama lahir Cut Nabilah Inayah Bunglawala. Selama masa tahanan, istri dan anaknya mengontrak di rumah yang jaraknya tidak jauh dari tahanan, sehingga ketika kerja bakti para tahanan, Agam dan istrinya bisa saling bertemu.
Walau kadang cobaan yang kita hadapi terlihat berat, namun akan selalu ada sesuatu yang indah di balik itu semua. Pada tahun 2006, Agam bebas dan kembali berdinas aktif sebagai bintara kameramen di Pusdiksi Angkatan Darat. Masa depanku tidak akan menjadi lebih baik jika aku hanya mengharapkannya, tapi akan lebih baik lagi jika aku merencanakannya. Tahun 2007, Agam mengajukan diri untuk pensiun dini. Setelah pensiun, Agam membuka bengkel onderdil suku cadang motor, Nadia Motor dan Badai Pasti Berlalu Motor di Jalan Raya Parung Aleng, Kabupaten Bogor. Ia mengembangkan usahanya dengan membentuk CV Serdadu Jaya Wiyata, bergerak dalam bidang grosir sembako dan minyak goreng. Di belakang tokonya dibentuk usaha Legalogi dan menjadi penyuplai kayu-kayu untuk beberapa perumahan dan unit usaha. Setahun kemudian, Agam membentuk CV Siaga Hotel di bidang rental mobil dengan 20 unit yang beroperasi kala itu. Agam juga mengembangkan bisnis di bawah PT Mawar Raja Indonesia, bisnis retail minimarket modern yang diberi nama Mawar Mart. Dalam kancah berorganisasi, Agam tercatat sebagai kader Partai Gerindra Pusat, penasehat organisasi Taman Iskandar Muda Cabang Citerep, penasehat organisasi Ikatan Pemuda Tanah Rencong Global, aktif dalam Departemen Orchid dan Orchard Luar Negeri di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan dengan tekadnya untuk terikat kepada kebaikan dan melakukan yang terbaik, ia berikan pendidikan terbaik juga untuk anak-anaknya, agar menjadi generasi berkualitas di masa yang akan datang. Agam dikenal baik sebagai pribadi yang selalu menyambung ukhuwah, berkhidmat kepada para alim ulama dan mencintai mereka. Sampai saat ini, Agam tercatat sebagai pengawas dan pengembang Majelis Zikir Az-Zikra di bawah asuhan Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Pengalaman dan perjuangan menumbuhkan sifat patriot dan pengorbanan. Ukhuwah dan khidmat telah menerangi jalan menuju kebenaran. Pada akhirnya, ia menyadari lembaran hidupnya akan dihadirkan kepada Sang Kholik untuk dipertanggungjawabkan.